Lah orang-orang nelayan peduli lah sama orang ini, ya kan. Kita nih cari ikan kayak gini, terik matahari lagi kan, panas. Ini kalau dilihat arus sungainya sangat deras sekali. Namun bagi beberapa warga hal seperti ini adalah normal. Bisa dibayangkan jika air sungainya pasang dan aliran arus sungainya bertambah besar, kemungkinan ini akan membahayakan para penumpang. Desa Telaga 7 terletak di sebelah barat kota Langsa. Sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan. Ikan hasil menjaring di lautan kebanyakan diolah menjadi ikan asin. Salah satu aktivitas warga dari Desa Telaga 7 ialah nelayan. Dan sekarang saya akan mengikuti para nelayan untuk mengambil ikan dan akan dijadikan ikan asin nantinya. Saya bersama sejumlah nelayan setempat bertolak ke tengah laut menumpang perahu motor. Kami harus berangkat pagi-pagi. Biasanya butuh waktu hingga sore hari untuk mencari ikan di jarak yang dekat. Namun bagi nelayan yang bermodal cukup besar, pencarian ikan bisa diperluas hingga jarak ratusan mil dan butuh waktu hingga 5 hari pelayaran. Berjenis kapal pukat L300, kapal ini biasanya digunakan para nelayan untuk menjaring ikan di perairan dengan kedalaman kurang lebih 7 meter. Setelah berputar-putar dengan jarak kurang lebih 4 mil, akhirnya para nelayan melihat gerombolan ikan dan bersiap untuk menebar jaring. Ketika memulai untuk menjaring ikan, kami harus memerlukan jarak yang cukup aman dari pukat ini, karena kalau tidak kami bisa terlilit tali ataupun jaringnya. Demi mendapatkan ikan sebanyak mungkin, para nelayan terus menebarkan jaring sepanjang sekitar 100 meter yang bisa menangkap ikan hingga kedalaman 20 meter. Sementara kapal harus terus bergerak melingkar dengan kecepatan rendah hingga terhubung dengan titik awal jaring ditebar. Setelah bukat atau jaringan ditebar ke laut, maka kami harus secepatnya menarik kembali agar ikannya tidak lari kemana-mana. Biasanya ada banyak sekali ikan yang bisa dijaring di sini. Namun sayang, belakangan hasil pencarian para nelayan merosot jauh akibat pengambilan ikan besar-besaran dan tidak terkontrol yang dilakukan nelayan dari luar Pulau Pusung. Meski hanya sedikit hasil yang didapat sepanjang musim angin timur, tapi para nelayan tetap harus mengais nafkah di lautan. Himpitan ekonomi keluarga yang serba sulitlah yang memaksa mereka. Berarti dalam sebulan kira-kira nih Pak, penghasilan bersih Bapak rata-rata dapat berapa Pak? Kan kadang dapat, kadang enggak. 300 mungkin. 300.000. Cukup nggak sih Pak buat memenuhi kebutuhan harian? Dibilang cukup, mana cukup kayak gitu. Terus kalau nggak cukup, bagaimana lagi ya? ya. Terus kalau nggak cukup buat makan, buat sehari-hari, kalau memang lagi nggak ada uang, nggak cukup, Bapak gimana? Makan apa Pak? Nggak makan. Suka nggak makan? Ya, nggak ada makanan. Bapak ada yang ingin disampaikan nggak Pak sama pemerintah? Ya lah orang-orang nelayan peduli lah sama orang ini, ya kan. Kita nih cari ikan kayak gini, terik matahari lagi kan, panas, kadang angin. Harusnya pemerintah harus ada bantuan ya ke nelayan-nelayan kami ini. Modal yang cekak dan tak punya kapal pribadi membuat para nelayan harus membagi dua hasil perolehan mereka dengan pemilik kapal. Sayangnya, hasil tangkapan yang tak menentu malah membuat para nelayan terjerat utang pada pemilik kapal untuk membayar ongkos BBM dan sewa kapal. Ya, jadi karena hasil tangkapan kami sudah cukup, walaupun tidak banyak karena memang dipengaruhi oleh cuaca, sehingga kami harus bertolak kembali ke desa, dikarenakan kami akan membuat ikan-ikan yang kami tangkap tadi menjadi ikan asin sesuai dengan aktivitas warga yang ada di desa.
Desa Telaga 7 dikenal sebagai salah satu penghasil ikan asin terbesar di kota Langsa, Aceh Timur. Banyak kaum ibu yang ikut bekerja di sini sebagai buruh ikan asin untuk membantu ekonomi keluarga. Ikan hasil tangkapan segera dijual ke pengepul seharga 5 hingga 8.000 rupiah per kilo, tergantung jenis ikannya. Para buruh perempuan pun berupaya menurunkan ikan dari kapal dengan harapan bisa mendapatkan ikan untuk dibersihkan kotorannya. Cara membersihkannya cukup sederhana. Sisik dan isi perut ikan dibuang menggunakan gunting. Anita menjadi salah satu buruh muda di sini. Siswi kelas 1 SMP ini terpaksa bekerja demi menambah penghasilan keluarganya yang serba pas-pasan. Berapa? Anita udah berapa lama kerja di sini? Nggak lama, Kak. Sekitar 2 tahun enggak, Kak. 2 tahun? Ya, Kamu kenapa pengen kerja? untuk bantuin orang tua, Kak. Anita sekarang masih sekolah apa enggak sih? Masih. Kelas berapa? Itu SMP. Penghasilan Anita dari ini berapa memang? Kadang-kadang 30.000. Tapi cukup nggak sih dengan kamu bantu orang tua untuk kebutuhan harian kamu untuk sekolah? Sudah terpenuhi belum? Belum, Kak. Masih kurang, Kak. Masih kurang. Terus kira-kira kamu kalau punya harapan apa yang pengen kamu inginkan? Pengen kebahagiaan orang tua. Bantu orang tua saya nggak susah kayak gini lagi. Itu aja. Saat hasil tangkapan ikan hanya sedikit, para buruh hanya dibayar Rp1.500 per kilo. Rata-rata per orang bisa membersihkan sekitar 10 kg ikan. Artinya, upah Rp15.000 harus mereka syukuri. Namun lain cerita bila tangkapan sedang banyak. Mereka bisa membersihkan hingga 50 kg dengan imbalan Rp75.000. Sayangnya, hal itu jarang terjadi. Setelah dibersihkan, ikan lalu dicuci agar tidak cepat membusuk. Baru setelahnya, ikan ditaburi garam grosok atau garam kasar. Dalam proses pembuatan ikan asin, setelah diaduk dan diberikan garam, kemudian nantinya akan dimalamkan selama 1 hari, yang nantinya akan diproses untuk dikeringkan selama beberapa hari hingga ikan ini menjadi ikan asin. Ikan yang telah digarami selama setengah hari kemudian dijemur. Ikan disusun di atas anyaman bambu. Bersama para pekerja lain, Fitriani, ibu 5 orang anak, ikut mengais rejeki di sini karena penghasilan sang suami sebagai nelayan tidak menentu. Jadi dalam sebulan yang ibu pegang, berapa kira-kira rata-ratanya, Bu? Dihitung sama penghasilan Bapak. Kadang-kadang dapat, kalau uang simpanan 1 bulan kadang-kadang 300.000 kalau 1 bulan. 1 bulan 300.000. Kadang-kadang pun nggak ada, nggak sampai kayak gitu. Kadang-kadang 200.000, kadang-kadang 150. Nggak tentu. Terus kalau nggak ada penghasilan, Ibu gimana, Bu? Ya nggak ada, nggak tahu lah gimana. Buat makan gimana? Kamu utang gede-gede. Sampai sekarang berarti Ibu masih punya utang, adakah? Masih. Belum bisa dilunasin? Belum. Kalau kayak gitu perasaan Ibu gimana? Sedih lah. Sedih, misalnya orang minta utang sama kita nggak ada uang, kasih bayar kan. Orang maki-maki, kita bilang utang suka, bayar nggak mau. Kadang-kadang kita buat makan aja nggak ada. Mengapa bayar utang kan? Ibu punya harapan nggak sih, Bu? Keinginan Ibu apa? Punyalah. Apa? Kalau misalnya saya banyak duit, dapat bayar utang semua, biar nggak ada utang lagi, biar hidup tenang, ya kan? Biar anak-anak sekolah lancar semua kayak anak-anak orang lain. Ikan harus dijemur antara 2 hingga 4 hari, tergantung cuaca. Para buruh dibayar Rp40.000 per hari untuk menjemur 200 kg ikan.
Setelah benar-benar kering, ikan lalu dikelompokkan sesuai jenisnya. Ada ikan gabus pasir, ikan koli, ikan tamban sisik, kakap hitam, juga kakap merah. Sayangnya, perjalanan panjang pengolahan ikan asin ini tidak membuat harga jualnya bagus di pasaran. Sekilo ikan asin buatan warga desa hanya dihargai Rp15 hingga Rp35.000 saja per kilonya. Padahal di kota Aceh harganya bisa mencapai Rp60.000 per kilo. Warga kini menantikan campur tangan pemerintah untuk menata regulasi harga ikan asin agar perekonomian warga berangsur membaik. Desa Telaga 7 terletak di pulau kecil di tengah perairan laut Kota Langsa. Kondisi inilah yang membuat warga sangat sulit mendapatkan air bersih. Warga terpaksa harus menampung air hujan atau harus menunggu pasokan air bersih dari Kota Langsa. Nah, biasanya tepat pada pukul 10 pagi, warga Desa Telaga 7 mereka mempersiapkan drijen untuk diisi air. Karena di sini adalah masalahnya mereka tidak mendapatkan air bersih sehingga mereka harus membeli air dengan mempersiapkan drijen. Krisis air bersih di sini sudah dirasakan warga selama lebih dari seabad. Iya, sudah sejak tahun 1920, warga Desa Telaga 7 tak memiliki sumber air bersih sendiri. Bantuan pemerintah provinsi di tahun 2016 berupa 1 unit kapal pengangkut air bersih bermuatan 35 ton, kini sudah tak layak pakai. Alhasil, warga harus membeli air bersih seharga Rp5.000 per jerigen. Pemerintah desa pun menggunakan dana desa untuk mensubsidi harga air. Pengadaan kapal tangki air berkapasitas 50 ton dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bagi lebih dari 1.800 jiwa penduduknya. Sekarang waktunya saya sama Ibu mengisi air di drijen ini. Nah, kalau dilihat dari 10 drijen, Ibu harus mengeluarkan sebesar Rp5.000. Belum lagi Ibu juga menyewa gerobak dengan harga Rp3.000. Artinya dalam sebulan Ibu harus mengeluarkan Rp210.000, yang mana penghasilan rata-rata mereka sebesar Rp300.000. Jadi sangat ironis sekali, mereka hanya memegang uang sekitar Rp90.000 aja untuk memenuhi kebutuhan harian mereka. Warga pun harus mengantri panjang demi bisa membeli air bersih. Bu Mulyani salah satunya. Keluarganya butuh air untuk minum, memasak, mandi, dan mencuci. Ibu, ini emang pasti Ibu tuh tiap hari harus sewa gerobak sama beli air? Setiap ngambil air memang harus sewa gerobak karena kita nggak punya gerobak pribadi. Nah, terus apakah seluruh drijen itu bisa menuhin kebutuhan air di rumah atau bisa lebih, Bu? Kalau saya karena di rumah saya tidak begitu rame, jadi saya untuk satu hari bisa 1 gerobak. Tapi kalau yang lain belum tentu, sama seperti saya, orang ini kan lebih rame lagi di rumah, berarti kebutuhan airnya kan lebih banyak lagi. Nah, harapan Ibu, Bu, apa kira-kira apa yang ingin Ibu sampaikan? Kalau pinginnya kami orang Telaga 7 ini maunya kami seperti orang kota, buka keran ada air di rumah. Itu pinginnya kami. Cuma kami nggak tahu harus menempuh jalan mana, harus dengan siapa harus kita bicarakan. Kami belum tahu. Saya susah-susah sama Ibu nyari kerang, hasilnya cuma segini aja, 10.000, dan ini pun kadang terjual, kadang juga tidak. Kondisi perairan di Desa Telaga 7 masih terbilang baik. Terlihat dari kondisi hutan bakau yang masih terjaga. Hutan inilah yang menjadi benteng penahan arus laut sekaligus menjadi rumah bagi berbagai biota laut seperti kerang atau tiram. Kerang inilah yang kemudian menjadi salah satu sumber penghasilan warga. Itu nih. Hana rencana aja kena.
Akhirnya sudah sampai juga di kapal karena memang biasanya aktivitas para ibu yang ada di Desa Telaga 7 ini adalah mengambil tiram atau kerang, dan saya sama ibu sudah persiapan nih karena sebagian sudah ada di lokasi, jadi kita harus menyusul ke sana. Para ibu biasanya menggunakan sampan pinjaman milik orang lain menuju lokasi. Saya yang tertinggal terpaksa menyusul dengan menumpang perahu motor. Setelah sekitar 10 menit berlayar, kami bertemu rombongan para ibu pencari tiram di tengah laut. Kami pun menarik sampan mereka dengan perahu motor agar lebih cepat sampai di lokasi. Kami harus berjalan sekitar 20 menit hingga sampai di kedalaman hutan bakau, karena disitulah kerang tiram biasa hidup. Jadi karena kapal kami tidak bisa memasuki hutan bakau dan dilihat juga dari posisi airnya juga sudah sangat rendah, sehingga saya harus menaiki kapal yang lebih kecil. Bu, saya ikut ya? Iya. Kami kembali berjalan kaki mencari keberadaan kerang tiram yang biasanya hidup di antara pohon bakau. Tiram adalah sejenis kerang-kerangan dengan cangkang pipih berkapur dan teksturnya keras seperti batu karang. Di tengah hutan bakau, tiram biasanya menempel pada batang pohon bakau yang terendam air laut. Ratnawati yang sudah 3 tahun mengais rejeki dengan mencari kerang tampak tangkas bekerja. Biasa dapat berapa Bu dari jual tiram? Dapat 250, kadang 30. Tapi emang sehari-harinya Ibu melakukan pekerjaan ngambil tiram ini Bu ke hutan bakau? Iya. Dalam seminggu ada berapa kali Bu? Ada 3 kali lah. 3 kali. Berarti total sebulan upah Ibu dari hasil penjualan tuh kira-kira ada berapa? Ada kira-kira 90 lah. 90.000? Iya. Oh, karena ada yang laku, ada yang enggak. Nah, dengan 90.000 sebulan emang cukup Bu? Enggak cukup lah, dicukup-cukupin. Suami Ibu kerjanya? Laut. Nah, jadi sebulan kalau di total penghasilan Ibu sama penghasilan suami? Nggak tahu, kadang-kadang banyak, kadang-kadang enggak. Kira-kira sebulan ada 300-an ada? Atau bisa lebih atau kurang? Ada lah, 300 ada. 300 ya, itu pun udah sama penghasilan Ibu ini. Iya. Harus diakui, ini adalah pekerjaan yang berat terutama bagi kaum ibu. Tapi Ratnawati dan para ibu lain tak punya keahlian lain. Sehingga mencari kerang menjadi satu-satunya sumber rezeki mereka. Harapan adanya bantuan modal untuk membeli sampan sendiri agar mereka bisa mencari kerang setiap hari tak pernah pupus dalam batin mereka. Kerang yang telah terkumpul kemudian harus dilepaskan dari cangkangnya dengan cara direbus. Saat tiram masuk ke dalam air rebusan yang telah mendidih, cangkang yang awalnya menutup rapat perlahan membuka sendiri, sehingga proses pemisahan lebih mudah dilakukan. Kerang kemudian diangkat dan didinginkan di dalam air. Proses pemisahan harus dilakukan dengan hati-hati. Bila tidak, tangan bisa terluka tergores cangkang atau pisau. Ya ampun, bisa dibayangkan ini sangat ironis sekali. Tadi saya susah-susah sama Ibu nyari kerang, terus juga harus melupasin juga, penuh dengan resiko karena bahaya terkena tangan. Ditambah hasilnya cuma segini aja, 10.000, dan ini pun kadang terjual, kadang juga tidak. Sekaleng kecil daging kerang dihargai hanya Rp10.000. Sungguh tak sebanding dengan proses pencairan dan pengolahannya. Namun para ibu ini selalu mensyukuri rezeki yang mereka dapat. Misalnya banyak yang beli
Bila tak habis terjual, daging kerang harus disimpan dalam lemari pendingin agar tidak busuk. Desa HTI Rantonaru terletak di ujung timur Kabupaten Aceh Timur. Desa ini berdiri tahun 2003. Sudah 49 tahun warganya menetap dan hidup di atas tanah hutan industri. Itu artinya Desa Rantonaru memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Sayangnya, menurut data Indeks Desa Membangun, desa ini masih berstatus desa sangat tertinggal. Kali ini, tim Indonesiaku akan menyambangi Kabupaten Aceh Timur, tepatnya di Desa HTI Rantonaru, Kecamatan Simpang Jernih, Provinsi Aceh. Untuk menuju ke Desa HTI, terlebih dahulu kami harus melewati Desa Batu Sumbang dengan menggunakan kapal kurang lebih selama 1 jam. Belum adanya akses jalan darat membuat warga 3 desa menggunakan jalur sungai sebagai sarana untuk keluar dan masuk desa. Ketiga desa itu adalah Desa Melidi, Desa Tampur Bor, dan Desa HTI Rantonaru. Inilah Sungai Tamiang yang mengalir melalui 3 kabupaten di Provinsi Aceh. Wilayah itu antara lain Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Timur, dan Kabupaten Aceh Tamiang. Sungai mengalir membelah 2 tebing yang menjulang tinggi. Ongkos perahu bot dari Batu Sumbang menuju Dusun Percut dipatok Rp25.000 per orang. Namun dalam keadaan darurat, warga terpaksa sewa perahu bot dengan ongkos Rp400.000 sekali jalan. Saat melewati kawasan Batu Katak membuat jantung saya berdetak kencang. Pusaran air dan aliran arus air yang kuat membuat pengemudi perahu bot harus ekstra hati-hati mengendalikan perahu agar tidak terbalik. Menurut informasi warga, pernah terjadi peristiwa naas. Perahu bot yang ditumpangi warga terbalik dan menelan korban jiwa. Entah sudah berapa kali warga meminta pemerintah membuat jalan antar kecamatan dibuka. Namun hingga kini tak kunjung ada jawaban. Setelah menempuh waktu kurang lebih 1 jam, akhirnya kami sampai di tujuan. Sekarang saya sudah sampai di Desa Melidi. Karena untuk menuju ke Desa HTI Rantonaru kami harus melewati menggunakan ojek. Kurang lebih perjalanan kami tadi melalui Sungai Tamiang ini sepanjang 10 kilo. Yuk Pak, ayo ini bantuin ambil barang. Setelah melewati jalur sungai menuju desa, kami masih harus melanjutkan kembali dengan menempuh jalur darat. Sangat susah lah. Maunya enak lah, jalan kayak gini enak kan. Harga barang kami ini mahal, kita minta-minta kan. Sulitnya ekonomi membuat warga HTI Rantonaru tak patah semangat. Berjuang menjadi buruh petik buah pinang menjadi salah satu pekerjaan yang dapat menambah penghasilan mereka. Pinang bisa dipanen setelah pohonnya berusia 5 tahun lebih, dan setiap tahun bisa dipanen hingga 4 kali. Saat panen tiba, satu pohon pinang bisa menghasilkan 20 kg pinang.
Pinang adalah salah satu jenis tumbuhan monokotil yang tergolong palem-paleman. Tanaman ini memiliki batang lurus, ramping, dan tingginya bisa mencapai 25 meter. Tinggal di daerah terpencil membuat warga HTI Rantonaru hidup dengan ekonomi yang serba terbatas. Salah satunya adalah Sumarni. Ia terpaksa putus sekolah karena tak ada biaya. Bekerja sebagai buruh menjadi satu-satunya jalan untuk membantu ekonomi keluarganya. Mbak sendiri ini jadi buruh buah pinang ini dari kapan? Udah lama, dari semenjak udah nggak sekolah lagi. Ada berapa tahun, Mbak? 10 tahun. Sekitar 10 tahun. Emang terakhir sekolah kelas berapa? Kelas 6 SD, Sekarang usianya, Mam? 19 tahun. Kenapa alasannya memilih untuk bekerja? Iya, karena orang tua saya udah nggak mampu, nggak punya biaya untuk sekolah. Jadi saya juga kasihan sama orang tua saya. Jadi memilih untuk kerja aja. Apa yang Sumarni inginkan atau ingin harapkan? Supaya pemerintah gitu bisa lebih melihat gitu, jalanan, terus sama pendidikan di sini. Kalau bisa semuanya lah dibangun gitu, agar bisa lebih berkembang di sini. Sebagai buruh petik pinang, Sumarni dan pekerja lainnya dibayar Rp25.000 per hari. Memang masih jauh dari harapan, namun sulitnya pekerjaan membuat mereka hanya bisa pasrah. Sekarang biji pinang sudah terkumpul semua. Saya dan ibu-ibu akan menuju ke tempat pemilik lahan yang kemudian nantinya akan dipotong dan diambil bijinya. Di tangan terampil para buruh, buah pinang dengan mudah dibelah menjadi dua. Selama turun-temurun, masyarakat Indonesia hanya memanfaatkan buah pinang sebagai ramuan yang dimakan bersama sirih. Padahal, dari hasil penelitian, jika biji pinang diolah menjadi produk pangan, bisa mengatasi berbagai jenis penyakit. Tak hanya buruh, pemilik kebun pun juga sangat kesulitan untuk menjual hasil pinang mereka. Salah satunya Bu Siti. Setiap panen melimpah, harga pinang anjlok. Bahkan tak laku dijual. Biasanya ini hasil panen pinang ini dikirim kemana? Kadang-kadang ke Babu, tah ke Kola Simpang. Biasanya berapa banyak yang dikirim? 200 kilo, tah 100 kilo, kata itulah. Nah terus kalau ngirim bisa 100 kilo, 200 kilo, itu berapa Bu? Apa aja Upahnya? Upahnya. Nah, Ongkos RBT-nya per kilo kan, sampai 2.000. Ongkos botnya lagi kan. Orangnya pun sekarang udah naik lah harga ongkos bot pun karena harga minyak naik kan. Itulah, tapi kayak mana kami inilah usaha, nggak ada lain kan. Anak sekolah kan. Maksudnya sedih lah. Kami sekarang. kenapa sedihnya Bu? Bisa diceritain nggak Bu? Coba. Mikirkan anak sekolah kan. Hasilnya dari sinilah, itulah. Maunya saya kan dibantulah dari pemerintah maunya kan. Karena saya ini sangat susah lah. Itulah, maunya enak lah, jalan kayak gini enak kan. Harga barang kami ini mahal, kita minta-minta kan. Sayangnya, harga pinang di pengepul lokal dipatok Rp2.500. Padahal di Kota Langsa, harga bisa mencapai Rp5.000 per kilonya. Tahun 2021, nilai ekspor pinang di seluruh tanah air mencapai 5 triliun lebih. Seharusnya menjadikan pendapatan yang baik bagi para petani. Namun, belum adanya regulasi batas harga terendah di petani membuat harga tak stabil dan cenderung merugikan para petani. Jadi untuk menjemur buah pinang harus kulitnya berada di bawah, kemudian bijinya di atas, dan ini tujuannya supaya cepat kering. Tapi kalau dilihat cuaca buruk seperti ini dan juga hujan, biasanya ini keringnya sekitar 3-4 hari. Dan kemudian nanti proses selanjutnya adalah pengelupasan. Jadi biji dalamnya ini harus dibuka dan juga diambil baru dijual. Hidup di atas bentang alam yang kaya ternyata tidak mendatangkan sejahtera. Masyarakat hanya berharap pembangunan dan kepedulian agar tak terus berjuang sendiri
di negeri yang kaya ini.